Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Asboro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Asboro channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama Exploro. Di konten Rama Exploro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Rangga Azov ya. Jadi kira-kira kita bahas tentang Rangga Azov. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Asboro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Rangga Azov. Jadi ada yang meminta saya supaya dibahas lagi nih mas tentang Rangga Azov. Sebenarnya saya juga agak-agak mikir-mikir juga ya, kira-kira mau dibahas atau enggak, karena ya masih sangat-sangat simpang siur ya beritanya. Dan kemarin juga sudah sempat saya live juga tentang mereka, tapi untuk hari ini ada yang meminta saya supaya membacakannya lagi. Jadi tolong dibacakan. Mungkinkah ini Rangga Azov sudah benar-benar melupakan Haiko? Karena untuk saat ini kan Rangga Azov lebih sering dikaitkan dengan Caitlyn ya. Jadi kira-kira apakah sudah move on, sudah benar-benar melupakan atau bagaimana, sudah benar-benar putus hubungan atau bagaimana? Kita akan mencoba untuk melihat dengan media kartu tarot. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditx_. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 3 buah cups di sini. 1, 2, 3 dan ada 3 orang juga di sini. Untuk kartu yang pertama nih saya lihat untuk Rangga Azov bukan melupakan ya, bukan kemudian sangat-sangat melupakan dan tidak ingat dengan Haiko van der Vecken, itu tidak. Karena yang saya lihat di sini sebenarnya dia itu masih memikirkan, kemudian juga masih ya merindukan seorang Haiko van der Vecken. Kenapa kok bisa dibilang merindukan? Kenapa kok bisa dibilang masih belum bisa melupakan? Karena bagaimanapun juga Rangga Azov dan juga Haiko van der Vecken itu muncul ataupun juga booming itu saat bersamaan, saat Rangga Azov dan juga Haiko van der Vecken dipertemukan dalam satu proyek, yaitu di Samudra Cinta dulu. Bagaimanapun juga para penonton ataupun juga para netizen ya, khususnya untuk High Soul Lovers itu masih sangat-sangat ingat bagaimana kebersamaan mereka berdua, kemudian juga bagaimana mereka berdua itu membangun chemistry yang sangat luar biasa sehingga menghadirkan tontonan yang bagus, tontonan yang diminati. Selain itu juga ada bonusnya apa? Bonusnya itu adalah mereka sudah sempat meraih penghargaan ya, sudah dapat penghargaan. Kemudian juga selain penghargaan itu bukan hanya sebatas piala ataupun award, tapi juga ada penghargaan dari para fans, dari para penonton yang melihat bahwa mereka itu sangat luar biasa dan sangat memiliki chemistry yang bagus ya, chemistry-nya sangat kuat. Dan pastinya ya dari hal-hal tersebut membuat Rangga Azov itu masih memikirkan, masih kemudian merindukan sosok dari Haiko van der Vecken. Merindukan di sini tidak selalu semerta-merta tentang asmara ya, tapi bagaimanapun juga mereka sudah pernah berjuang bersama, pernah berdarah-darah bersama, pernah berpeluh keringat memperjuangkan bagaimana karir mereka di dunia entertain Indonesia sehingga mendapatkan hasil yang sangat-sangat bagus tersebut. Jadi bisa dibilang mereka itu berjuang bersama, pastinya akan sangat sulit untuk bisa melupakan perjuangan tersebut. Jadi menurut saya belum 100% move on tapi masih tetap saling memikirkan satu sama lain. Dan selanjutnya kita akan melihat kartu yang kedua. Kita lihat kartu yang kedua seperti apa.
Ini dia. Di sini muncul kartu The Hanged Man. The Hanged Man ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seseorang ya, seorang pria yang posisinya itu digantung, kaki di atas, kepala di bawah ya. Jadi pria yang benar-benar digantung. Jadi kira-kira apa nih yang digantung? Bukan selalu perasaan ya di sini, tapi untuk kartu yang kedua ini saya lebih mengedepankan tentang bagaimana kebersamaan dari Rangga Azof dan juga Heiko van der Vecken itu selalu memiliki masa ya, selalu memiliki masa dan juga waktu. Dulu mereka sempat dipisahkan oleh proyek yang berbeda, kemudian juga tiba-tiba dipersatukan lagi. Jadi mungkin nggak sih kalau misalkan saat ini mereka memang terpisahkan oleh suatu hal, bisa jadi di next episode ataupun juga di masa selanjutnya mereka tuh bisa juga dipertemukan lagi, karena untuk Rangga Azof sendiri juga sebenarnya sudah sangat identik dengan Heiko. Begitu pula dengan Heiko, meskipun Heiko itu kemarin sempat disandingkan ya dengan yang lainnya. Kemarin kan sempat ada project sama Cinta Brian ya, tapi ternyata di sinetron tersebut meskipun beda dengan pasangan yang sebelumnya, ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya hasilnya seperti apa. Tapi minimal Heiko van der Vecken masih memiliki daya tarik di situ dan juga membuktikan kapasitasnya. Meskipun kita tidak selalu melihat dari segi hasilnya yang seperti apa ya, tapi setidaknya dari sosok Heiko van der Vecken yang bermain di situ ada daya tarik tersendiri. Dia masih menunjukkan bahwa memiliki kualitas yang bagus. Dan juga di kartu yang kedua ini selain ada masanya ya di antara Azof dan juga Heiko, itu juga ada konsekuensi yang harus mereka terima. Konsekuensinya adalah kalau misalkan mereka itu tidak berada dalam suatu proyek, pastinya nanti akan ada berita-berita yang agak-agak gimana gitulah ya. Dan itu sudah pernah terjadi ya, sudah pernah terjadi. Tapi itu sempat sempat terkikis. Dulu kan Rangga Azof sempat digosipkan dengan Jud Siva, tapi ujung-ujungnya sampai saat ini, sampai detik ini tidak terbukti Azof dengan Jud Siva. Nah, setelah berita itu menguat, Azof itu diidentikan dengan Heiko van der Vecken lagi. Jadi kayak memang ada masanya. Dan saat ini juga menurut saya itu adalah masa di mana mereka berdua itu harus agak terpisah. Tapi bukan berarti terpisah secara lahir batin. Saya lihat di sini antara Heiko dan juga Azof itu masih saling memikirkan, masih saling mendukung satu sama lain. Meskipun berbeda proyek, meskipun sedang tidak bersama, tapi mereka itu masih saling support dan juga masih saling respect. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ke-3 atau kartu yang terakhir. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang koin emas, ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Ada 9 dan ada seorang wanita di sini. Di tangannya ini ada seekor burung yang hinggap ya. Untuk kartu yang ketiga ya, di sini yang ditanyakan tentang apakah Azof itu sudah benar-benar melupakan Heiko atau belum. Kalau menurut saya dari kartu yang nomor 3 ini lebih menekankan bahwa akan cukup sulit untuk benar-benar melupakan ataupun move on ya. Kalaupun ya ini cuma misalkan Rangga Azof besok menikah dengan seseorang ya yang notabene itu adalah bukan Heiko ya, ini cuma misalkan, dan mereka sudah sendiri-sendiri, berumah tangga sendiri, tapi menurut saya mereka itu masih akan tetap diingat oleh para khalayak umum, khususnya para fans di Samudra Cinta dulu ataupun juga di Buku Harian Seorang Istri ya. Jadi itu juga nanti akan membuat memori tersendiri oleh seorang Rangga Azof. Jadi Rangga Azof itu masih akan tetap memikirkan, meskipun sudah misalkan sudah berumah tangga, tapi dia itu masih tetap ingat bagaimana perjuangannya, bagaimana dia itu
menjalin chemistry yang sangat bagus dengan Haiko, dan ada hasil yang sangat luar biasa, yaitu sinetron mereka booming, dan juga menunjukkan bagaimana mereka itu apa ya, kayak ini loh, karya mereka nggak cuman di sinetron tapi di musik ya. Haiko pernah mengeluarkan single Bahagia Bersamamu, dan itu sangat bikin baper karena Haiko dan juga Rangga Alsof itu bersatu di situ menjadi pasangan lagi ya, meskipun bukan di sinetron tapi di video klip, tapi di situ menunjukkan bahwa mereka berdua itu masih memiliki tempat tersendiri. Dan pastinya dari seorang Rangga Alsof itu tidak akan bisa melupakan begitu saja. Jadi kalau misalkan ada anggapan orang yang wah, Rangga Alsof itu udah lupa sama Haiko, dia udah fokus sama yang ini, udah berbeda banget lah. No, kalau menurut saya Rangga Alsof masih belum bisa move on, dan menurut saya akan sulit move on. Karena apa? Karena di sini yang kita tekankan adalah bagaimana mereka itu pernah bekerja sama, pernah berjuang bersama, dan pastinya itu akan membekas di hati dan pikiran, sehingga membuat mereka berdua ya, khususnya kalau saat ini kita kan membahas dari segi Rangga Alsofnya sendiri, itu akan cukup sulit untuk melupakan kebersamaan mereka. Jadi meskipun mereka nantinya ya misalkan sudah sendiri-sendiri ya, dan sudah misalkan sudah memiliki keluarga sendiri pun juga masih memiliki hubungan yang bagus ya, masih tali silaturahmi menurut saya masih bisa terjaga, karena mereka masih ingat, khususnya Rangga Alsof itu juga masih ingat bagaimana perjuangannya dengan Haiko di masa lalu ya. Jadi entah mereka itu nanti akan dipertemukan atau tidak, setidaknya dari pembahasan di sini, kemudian juga dari apa yang saya baca di sini, mereka masih memiliki hubungan yang cukup bagus. Jadi tidak ada alasan untuk memutus tali silaturahmi. Menurut saya mereka itu masih saling support dan juga masih saling respect ya. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana ataupun juga para netizen di luar sana, ayolah kita support ataupun juga berikan dukungan yang terbaik. Kalau misalkan memang tidak bisa memberikan dukungan ataupun sudah kecewa salah satu di antara mereka, ya udahlah, jangan kemudian menjatuhkan, jangan kemudian juga menjelekkan ya. Kita semua sebagai manusia itu ya sama-sama lah ya. Jadi harusnya kita saling dukung dan juga saling mendoakan yang terbaik untuk sesama manusia ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang bisa saya bahas di kesempatan hari ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin request yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ataupun juga DM di Instagram saya ya. Mungkin tentang Rangga Alsof juga boleh, tentang Haiko Pandarbagian juga boleh, ataupun juga tentang artis atau public figure yang lainnya juga boleh banget. Oke, silakan. Yang nanti saya pilih adalah yang paling banyak, paling cepat, dan paling menarik untuk kita bahas. Dan ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Hadid Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.